Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi manajemen, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan cost value profit analysis atau lebih dikenal dengan analisis titik impas atau dengan istilah lainnya adalah BEP atau break even point. Apa itu analisis break even point? Merupakan suatu keadaan di mana penerimaan total revenue-nya secara persis hanya mampu menutupi seluruh pengeluaran atau total cost-nya, di mana dalam rumusan BEP ini TR sama dengan TC, penerimaan sama dengan biaya yang harus dikeluarkan atau total cost-nya. Nah, BEP ini bisa diartikan juga sebagai suatu kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak pula menderita yang namanya kerugian. Ya tidak untung, ya tidak rugi, itu namanya BEP. Nah, istilah BEP, break even point, itu disebut juga sebagai analisis titik pulang pokok, cost profit volume analysis atau CPV analysis. Nah, ini banyak yang penggunaan istilah break even point. Ada yang menggunakan istilah BEP, ada yang menggunakan titik impas, ada yang menggunakan istilah titik pulang pokok, ada yang menggunakan istilah cost profit volume analysis. Nah, ini beberapa nama yang berhubungan dengan istilah BEP. Karena dalam analisis break even point ini membahas di mana keadaan perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak rugi, maka untuk melakukan yang namanya analisis BEP tersebut itu kita harus mempelajari kaitannya dengan revenue atau pendapatan, cost atau biaya, dan net profitnya. Nah, 3 komponen inilah yang akan berhubungan dengan break even point. Dengan BEP, maka pembisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Ini korelasi atau kepentingan dengan melakukan yang namanya analisis break even point. Analisis break even point dapat dilihat dari aspek penjualan dan aspek produksi. Dari aspek penjualan, BEP berarti volume penjualan di mana total revenue-nya itu sama dengan total cost-nya, sehingga perusahaan dalam posisi tidak untung maupun tidak rugi. Sedangkan bila ditinjau dari segi produksi, BEP adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian, atau pada tingkat produksi barang atau jasa yang dijual di mana total penghasilan dan biaya dalam keadaan impas atau sama besarnya. Ini yang berhubungan dengan BEP. Di beberapa literatur itu juga ada yang menyebutkan bahwa analisis BEP merupakan alat perencanaan penjualan sekaligus perencanaan tingkat produksi. Ini korelasi dari yang namanya penjualan dan produksinya, agar perusahaan secara minimal tidak mengalami yang namanya kerugian. Selanjutnya, karena perusahaan menginginkan keuntungan, berarti perusahaan harus berproduksi atau menjual di atas BEP. Karena kita ketahui tadi bahwa BEP itu titik impas di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Kalau misalnya ingin untung, maka harus melakukan produksi atau penjualan di atas tingkat BEP tersebut. Jadi BEP itu bukan tujuan tetapi merupakan dasar penentuan kebijakan penjualan, kebijakan produksi, dan perencanaan laba yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Manfaat dari analisis BEP ini adalah
menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat oleh perusahaan. Ingat tadi korelasi antara penjualan dengan produksinya. Yang selanjutnya adalah dari manfaat analisis BEP tersebut menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan harga jual produk, karena berapa margin atau keuntungan yang diharapkan itu menentukan terhadap yang namanya harga jual produk. Yang berikutnya itu adalah menganalisis efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Bila kita melakukan otak-atik atau perubahan baik terhadap yang namanya harga jual, misalnya dinaikkan atau diturunkan, terus biaya produksi, misalnya terjadi yang namanya peningkatan biaya karena bahan baku yang meningkat atau proses kita melakukan yang namanya efisiensi, maka itu juga akan berdampak terhadap keuntungan perusahaan. Yang lainnya yang berdampak terhadap keuntungan perusahaan itu adalah volume penjualan. Maka yang harus kita pelajari berkaitan dengan BEP ini adalah harga jual, biaya, dan volume penjualan. Analisis BEP ini digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami yang namanya kerugian. Mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu, pada nilai keuntungan berapa sih yang akan dicapai sehingga menentukan jumlah penjualan yang ditargetkan. Mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita yang namanya kerugian. Kalau misalnya kita menjual dalam sejumlah tertentu, apakah perusahaan itu mengalami kerugian atau tidak, ini bisa menggunakan analisis BEP. Yang terakhir itu adalah mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap yang namanya keuntungan. Dalam gambar ini dapat kita ketahui bahwa titik merah itu adalah titik impas atau break even point, di mana ketika kita menentukan titik merah tersebut, perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Tapi kalau misalnya berada di bawah titik impas tersebut, maka perusahaan mengalami yang namanya kerugian. Kalau di atas titik tersebut, maka perusahaan mengalami yang namanya keuntungan. Karena yang mempengaruhi terhadap faktor titik impas ini atau break even point ini adalah dipengaruhi oleh total cost, di mana total cost ini terdiri dari variable cost dengan fixed cost. Kalau fixed cost itu biayanya tidak biayanya tetap, dia tidak berubah-ubah. Kalau misalnya 10 juta per bulan, ya 10 juta per bulan yang dikeluarkan. Sedangkan variable cost itu biasanya dipengaruhi oleh tingkat produksi yang dilakukan. Semakin banyak biaya produksinya, unit yang diproduksi, maka biaya totalnya akan menjadi meningkat. Nah, apakah hanya dipengaruhi oleh total cost saja? Tidak. Pengaruh yang lainnya itu adalah total revenue. Sehingga rumusan dalam break even point itu sebagaimana yang tadi disampaikan, TR sama dengan TC, di mana total revenue itu sama dengan total cost-nya. Asumsi-asumsi dalam analisis BEP ini adalah: pertama, harga jual per unit itu tidak berubah selama periode yang dianalisa. Misal katakanlah harganya 10.000, ya 10.000 sejak dilakukan yang namanya analisis tersebut. Tapi kalau misalnya terjadi yang namanya perubahan, maka itu akan sulit untuk dilakukan yang analisis dari BEP. Yang kedua adalah seluruh biaya dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Terus besarnya biaya tetap tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Besarnya biaya variabel berubah secara proporsional dengan volume
produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap sama. Misal kalau kita produksi 10 unit dengan harga dengan BEP-nya katakanlah per unitnya 25.000, maka biaya yang kita keluarkan itu menjadi 250.000 untuk total variabel cost-nya. Kalau misalnya produksinya kita nambah menjadi 100 unit, maka dengan biaya per unitnya tetap 25.000, sehingga total variabelnya itu menjadi 2.500.000. Perusahaan selanjutnya itu perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dan satu macam produk, maka akan ada yang namanya perhitungan sales mix atau komposisi barang yang dijual itu tidak berubah alias konstan. Nah, ini rumusannya. TR sama dengan TC, di mana rumus TR itu terdiri dari P dikali dengan Q. P itu price, Q itu quantity, sedangkan total cost itu terdiri dari yang namanya fixed cost dengan variable cost dikali quantity. Sehingga rumusan tersebut itu ketemu untuk BEP quantity itu fixed cost dibagi dengan price dikurangi dengan variable cost-nya. Kalau BEP untuk menentukan nilai rupiahnya, maka fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi dengan price. Nah, ini bisa dilihat dalam PPT yang sudah ada berkaitan dengan rumusan perhitungan BEP. Kita masuk dalam simulasi contoh di mana selama tahun 2011 perusahaan ABC menjual 100.000 unit produk dengan harga 20.000 per unitnya. Biaya variabel per unit adalah 14.000 dan biaya tetap jumlahnya 79.200.000 rupiah. Maka yang diminta di sini itu adalah satu, tentukan BEP dalam unit dan rupiah. Yang kedua, berapa laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2011 dengan kondisi dia menjual 100.000 unit, harga jualnya 20.000 rupiah, dan komponen biaya yang sudah ada. Berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi 90 juta. Terus pertanyaan yang keempat, berapa unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak 20%, yaitu sebesar 240 juta rupiah. Nah, dari satu kasus itu dibutuhkan 4 analisa untuk menghitung yang namanya break even point dalam kondisi yang berbeda-beda. Oke. Kita masuk dalam yang jawaban untuk yang pertama, di mana diminta untuk menentukan BEP dalam satuan unit dan satuan rupiah. Kalau satuan unit kita masukkan dalam rumusan yang ada, fixed cost dibagi dengan price dikurangi dengan variable cost-nya. Fixed cost-nya itu 79.200.000, price-nya 20.000, variable cost-nya 14.000. Ketemu kuantitinya itu adalah 13.200 unit. Artinya perusahaan ini akan BEP kalau dapat menjual 13.200 unit. Posisi penjualan 13.200 unit ini perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Nah, untuk menghitung BEP dalam bentuk rupiah, itu rumusannya fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi dengan price-nya. Kita tinggal memasukkan angka yang ada, sehingga ketemu nilainya adalah 264 juta rupiah. Jadi, kesimpulan yang dapat dibuat,
kuantitas yang harus dijual agar perusahaan berada dalam kondisi impas adalah 13.200 unit dan nilai penjualannya mencapai 264 juta rupiah. Maka dalam posisi tersebut perusahaan itu BEP, tidak untung dan tidak rugi. Oke, selanjutnya untuk menjawab kalau pada tahun 2011 tersebut berapa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, maka rumusannya adalah TR dikurangi dengan TC, di mana total untuk menentukan laba operasi ini total revenue dikurangi dengan total cost. Kita masukkan rumusan dari total revenue itu adalah P dikali Q, price dikali quantity, dikurangi dengan total cost yang terdiri dari fixed cost ditambah dengan variable cost dikali dengan Q. Maka untuk menentukan TR, total revenue-nya itu adalah 20.000 dikali 100 unit. Sedangkan untuk menentukan total cost-nya itu adalah fixed cost-nya sebesar 79.200.000 ditambah dengan variable cost-nya 14.000 dikali 100.000 unit. Maka laba operasinya yang diperoleh oleh perusahaan pada tahun 2011 itu mencapai 520.800.000 rupiah. Nah, ini cara untuk menentukan laba operasi perusahaan. Oke, sekarang untuk menjawab pertanyaan kalau perusahaan menginginkan laba bersih sebanyak 90 juta rupiah, berapa kuantitas unit yang harus dijual? Nah, rumusan yang dipergunakan sama, yaitu laba operasi sama dengan TR dikurangi dengan TC, di mana laba operasi ini sudah ketemu, yaitu 90 juta rupiah sama dengan P kali Q. P kali Q ini berarti kita mencari Q-nya sehingga rumusannya menjadi 20.000 Q. Dikurangi fixed cost kita masukkan 79.200.000 ditambah dengan variable cost kali Q. Sehingga variable cost-nya 14.000 itu kita akan masukkan. Q-nya juga dicari Mas Yan. Nah, kita kelompokkan mana yang bentuk rupiah dan mana yang harus Q-nya yang ditentukan. Berarti 90 juta ditambah, karena dia pindah ke posisi kiri yang awalnya minus, maka menjadi tambah 79.200.000 rupiah. Sama dengan 20.000 Q dikurangi 14.000 Q, karena posisinya bukan 14.000 itu kan min dikali positif kalau dalam kurung, sehingga 169.200.000 rupiah yang berasal dari 90 juta ditambah 79.200 sama dengan 6.000 Q. Maka untuk menentukan yang namanya berapa Q-nya, ya tinggal dibagi aja 169.200.000 dibagi dengan 6.000, ketemu nilainya itu adalah 28.200 unit, sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 90 juta ketika dapat menjual 28.200 unit produk. Atau rumusan yang bisa dipergunakan yaitu rumusan dari BEP unit, tapi kita menambahkan komponen laba yang ditargetkan di sini, sehingga ketemunya variable cost ditambah dengan laba yang ditargetkan dibagi price dikurangi variable cost-nya, di mana fixed cost-nya itu 79.200.000 rupiah ditambah dengan laba yang ditargetkan 90 juta rupiah dibagi price-nya 20.000 dikurangi dengan variable cost-nya 14.000. Itu nilainya sama. Ketemu bahwa Q-nya itu sebanyak 28.200
unit. Nah, dari kasus tersebut itu pada akhirnya ditanyakan berapa sih penjualannya kalau misalnya dalam bentuk rupiah. Kalau dalam bentuk rupiah ya kita masukkan rumusan BEP-nya, BEP rupiah, tapi ditambah juga laba yang ditargetkan. Sehingga ketemu rumusannya fixed cost ditambah dengan laba ditargetkan dibagi 1 dikurangi variable cost per price. Nah, nilai-nilainya kita masukkan sebagaimana rumusan yang tadi sehingga ketemu total penjualan untuk mencapai target keuntungan 90 juta rupiah, maka perusahaan harus dapat menjual sebesar 564 juta rupiah. Nah, ini untuk menjawab kalau misalnya target perusahaan itu keuntungannya setelah pajak sebesar 20% senilai 240 juta rupiah. Maka rumusannya itu sama dengan TR dikurangi TC dikurangi dengan teksnya. TR dikurangi TC dikurangi dengan teks yang ditetapkan yaitu 20%. Nah, 20% ini dari perhitungan keuntungan TR dikurangi dengan TC. Maka rumusannya ketemu nilainya itu adalah 80% kali TR dikurangi dengan TC. Nah, turunan dari rumusan TR dikurangi TC tersebut itulah yang dimasukkan. Sehingga laba setelah pajak yang ditargetkan 240 juta sama dengan 80% dikali P dikali Q dikurangi dengan total cost-nya yang terdiri dari fixed cost ditambah dengan variable cost dikali dengan Q. Maka segala bentuk atribut yang berhubungan dengan angka itu dikelompokkan, tapi kalau berhubungan dengan atribut huruf itu juga dikelompokkan. Maka ketemu adalah 240 juta dibagi 80%, itu ketemu 300 juta sama dengan 20.000 Q dikurangi fixed cost-nya 79.200.000 rupiah ditambah dengan 14.000 Q. Nah, ketemulah nilainya itu 63.200 unit. Sehingga kesimpulan yang dapat dibuat, perusahaan itu memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 240 juta ketika dapat menjual sebanyak 63.200 unit. Rumusan lainnya yang dapat dipergunakan itu menggunakan rumusan BEP quantity, tapi kita tetap akan memasukkan laba yang ditargetkan karena laba ditargetkan ini berbicara prosentase, maka rumusannya itu ditambahi laba ditargetkan dibagi 1 dikurangi persentase pajak dibagi price dikurangi variable cost-nya. Nilainya ntar akan ketemu sama yaitu 63.200 unit. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana jika perusahaan memiliki produk lebih dari 1. Maka BEP-nya yang harus diperhitungkan yaitu mencari BEP dari 2 produk atau lebih. Cara perhitungannya tentunya berbeda sedikit dengan cara mencari BEP satu jenis produk karena adanya variabel cost dan harga jual per unit yang berbeda dari masing-masing jenis produk tersebut. Di samping itu, tingkat BEP baru dapat dihitung apabila terlebih dahulu sudah diketahui komposisi penjualan dari masing-masing produk. Nah, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, akan terjadi sedikit perbedaan perhitungan karena variabel cost dan harga jual per unit untuk masing-masing produk itu berbeda. Nah, BEP ini baru dapat dihitung
kalau misalnya sudah diketahui komposisi penjualan untuk masing-masing produk yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh misalnya, perusahaan A yang bergerak dalam bidang produksi kain batik dan stagen merencanakan perluasan daerah pemasarannya meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Penjualan kain batik direncanakan sebanyak 25.000 meter dengan harga jual per meternya itu 3.500 dan stagen sebanyak 15.000 meter dengan harga jual per meternya Rp1.000. Variabel cost untuk masing-masing jenis produk ini adalah Rp2.000 per meter untuk kain batik dan Rp600 per meter untuk stagen. Sedangkan fixed cost-nya untuk kedua jenis produk tersebut itu adalah Rp28.275.000. Hitunglah break even point untuk kedua jenis produk tersebut. Ingat di sini ada dua produk yaitu kain batik dan kain stagen. Kalau kain batik itu rencananya menjual 25.000 meter di mana harga jualnya itu 3.500 dan biaya variabelnya itu Rp2.000 per meter. Sedangkan untuk stagen itu direncanakan penjualannya 15.000 unit di 15.000 meter dengan harga jualnya sebesar Rp1.000 per meternya dan variabel cost-nya itu sebesar Rp600 per meter. Di sini kita akan menghitung komposisi masing-masing dari kain batik ataupun kain stagen. Penjualannya ketemu untuk kain batik itu 87.500.000. 87.500.000 itu terdiri dari harga jual dikali dengan yang target penjualannya 25.000, harga per meter 25.000 meter harganya 3.500 per meter sehingga ketemu nilainya adalah Rp87.500.000. Untuk kain stagen begitu juga, target penjualannya 15.000 meter dikalikan dengan harga jualnya sebanyak Rp1.000 per meter, maka ketemu nilainya 15 juta. Di total nilainya menjadi Rp102.500.000. Nah, fixed cost yang ditetapkan itu adalah dari keseluruhan produk sebesar Rp28.275.000. Sedangkan untuk variabel cost-nya kain batik tadi kan kita ketahui yang ditargetkan 25.000 meter, variabel cost-nya sebesar Rp2.000. 2.000 kali 25.000 meter ketemunya adalah Rp50 juta. Sedangkan untuk kain stagen itu variabel cost-nya Rp600 dengan target yang akan dijual itu 15.000 meter, ketemunya 9 juta. Sehingga di total Rp59 juta. Nah, untuk menghitung BEP kita masukkan dalam rumusannya fixed cost dibagi dengan 1 dibagi dengan variable cost bagi P-nya. Nah, ketemu nilainya itu adalah Rp66.625.000. Maka untuk menentukan BEP kain itu dibuat yang namanya proporsional. 66.625.000 dibagi 102.500.000 dikali 25.000 meter sehingga ketemunya adalah 16.250 meter. Begitu juga untuk menentukan BEP pada kain stagen, penjualan kain stagen ketemunya adalah 66.625.000 dibagi 102.500.000 dikali 15.000, ketemunya adalah 9.750 meter. Nah, sehingga proporsinya itu akan ketemu perbandingannya 5:3 baik untuk kain batik ataupun kain stagen dari BEP quantity dan juga dari BEP penjualan. Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa sales mix atau komposisi produk yang dijual atau komposisi penjualannya itu tidak
berubah karena penjualan awalnya yang ditargetkan itu 25.000 meter untuk kain staken, untuk kain batik, dan 15.000 meter untuk kain staken. Itu perbandingannya 5:3. Maka untuk perhitungan BEP-nya perbandingannya juga sama, yaitu 5:3. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.